Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Senin 28 Oktober 2024. Hari ini kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama, termasuk XAU dan nanti ada minyak, Bitcoin dan lain-lain. Sebelum kita jauh membahas, untuk analisa hari ini kita akan banyak mereview satu hari Jumat kemarin sebagai bentuk koreksi dan evaluasi kita nanti untuk peningkatan kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi. Baik, kita langsung dievaluasi. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya, aktifkan notifikasinya sehingga Anda orang pertama nantinya akan mendapatkan video-video terbaru kami. Kita mulai dari XAU di satu hari Jumat kemarin. Kalau kita lihat satu hari Jumat kemarin, analisanya kita perkirakan masih akan bergerak turun dengan catatan dengan simulasinya berada di area resisten atau di area warna kuning ya, warna oranye yang kita tandai di sana tidak mampu ditutup lebih tinggi ya, sehingga berpeluang kembali turun. Sempat beberapa kali ditolak ya, bahkan sempat retest ini di area resistennya, kemudian tidak mampu lebih tinggi maka kembali bergerak turun sampai mendekati target, kemudian mulai ditolak kembali ya. Satu posisi kita menempatkan sell di 2728, di awal segera tereksekusi, kemudian target tercapai bahkan lebih dari cukup untuk target satunya. Hampir mendekati yang kedua namun cukup berat untuk sampai di sana. Terbukti ada rejeksi, ada perubahan warna yang akhirnya signifikan. Kemudian bergerak naik, kita uji di area resistennya. Ketika dia lebih tinggi, berpeluang kembali naik sampai di mana ya, sampai maksimal di area target yang kita tandai ya. Sementara hanya sampai di target pertama itu berdasarkan analisa awal ya. Kalau kita melihat dari perkembangannya sampai di pembalikan, tentu sampai di sini sudah 2 kali target kita. Di XAU kita bisa maksimum, kemudian kita lihat di Euro kita perkirakan masih bergerak naik. Dengan simulasinya di bawah kita tandai area untuk menguji kekuatan bearish di sana. Kemudian ini diperkirakan akan kembali bergerak naik, yang di awal itu memang bergerak naik ya. Namun demikian karena posisi sell-nya kurang di bawah, tetap ini tersangkut dengan eksekusi pertama ya. Tapi jangan khawatir, kita bisa recover di atas di kisaran 60 sampai 80 ya. Ketika kita menempatkan di 80 pun sampai di puncak sungguhnya ini masih lebih dari cukup untuk bisa mengcover kerugian sehingga bisa bahkan mendapatkan profitnya. Bergerak jauh lebih tinggi, kemudian mendekati level psikologis sebelah kirinya, tidak mampu ditutup lebih tinggi lagi sekalipun ada momentum bullish yang kuat. Kemudian mulai terkoreksi, kita menunggu konfirmasinya 1, 2, baru yang ketiga ini terkonfirmasi untuk kekuatan bearishnya. Kalau kita lihat di jamnya, misalkan jam 10-11 ke atas, meskipun ini cukup signifikan, kalau kita tidak cukup waktu, tidak mampu untuk kita menjaganya, dan kita rekomendasi tentunya di jam-jam itu kita sudah selesai dulu. Kemudian di pound sterling US dollar, kita juga perkirakan masih akan bergerak naik dengan tentu syarat. Yang pertama, jika ditutup lebih tinggi dari area resisten. Yang kedua, kalau dia berbalik ke bawah, jika dia tutup lebih rendah dari supportnya. Sempat bergerak turun, kemudian hampir mendekati, tapi tidak ditutup lebih rendah, hanya berada di sumbunya.
kemudian memantul lagi, dan posisi buy sempat tersentuh di sana. Ya, seharusnya misalnya ketika ini sudah mulai berat menembus area supportnya, kemudian sudah mulai ada indikasi naik, maka posisi ini bisa kita lakukan perubahan ya. Jadi tidak terlalu jauh di sini tapi lebih merendah karena posisi sebelumnya ini sempat bergerak turun signifikan. Karena kalau kita menunggunya terlalu jauh dari titik running di sini, jaraknya ini tentu nanti akan semakin jauh. Nah, tentu semuanya pertimbangan adalah sesuai dengan bagaimana cara kita membaca dan menyimpulkan. Karena disitulah nanti kita juga bermain dengan recovery-nya. Oke, satu hari Jumat kemarin tidak ada pergerakan signifikan, hanya range ya, konsolidasi saja. Sehingga kalaupun kita mendapatkan potensi profitnya mungkin tidak terlalu banyak ya, kita mendapatkan peluang pendeknya karena selalu memantul ya di atas dan di bawahnya. Kemudian di pound sterling Jepang yen kita lihat dulu. Pound sterling Jepang yen kita perkirakan akan bergerak turun dengan area uji bearish di kisaran di sini ya, 196. Kemudian kenyataannya mendekati itu tidak mampu ditembus atau tidak mampu ditutup lebih rendah sehingga mulai memantul, mulai terkonfirmasi naik. Sekalipun posisi kita di awal sudah tersentuh dan satu target sudah dapat, ya kita bisa manfaatkan kembali ketika dia mulai reject, ketika mulai terkonfirmasi naik. Dengan demikian di pound sterling Jepang yen kita bisa dapat dua manfaat, dua peluang dari sell dan buy-nya. Kemudian kita lihat di Bitcoin di hari Jumat ya, saya membahasnya hari Jumat karena Sabtu kita tidak analisa. Di hari Jumat kita perkirakan masih akan bergerak turun hingga kira-kira mendekati area orange di sana ya. Kemudian sempat tersentuh posisi sellnya, kemudian targetnya juga tidak sampai dicapai, maka berlaku adalah manajemen resiko ya di angka 40 sampai 50 ribu ya. Jadi 40 ribu itu di sini, kemudian kalau kita tarik sampai di ujungnya sampai 10.000, dengan demikian sudah lebih dari recovery-nya, maka dipastikan akan bisa menutup kerugian. Di sisi lain ketika sudah mulai berada di resisten, mulai ada petunjuk berbalik, ada konfirmasinya, kita bisa menempatkan kembali posisi sell kita. Maka yang mungkin tadi awal kita dapatnya tidak terlalu banyak, kita bisa dapat maksimal setelah pembalikan. Kemudian di Bitcoin sudah, kita coba di minyak mentah ya. Di XTI ini kalau kita amati, kalau kita lihat awalnya tren itu bergerak naik ya. Kita simulasikan awalnya trennya naik. Jika ternyata dia ditutup lebih rendah dari area support yang kita tandai orange, maka akan kembali bergerak turun. Kenyataannya ini betul-betul tidak sampai di orange, mantul kembali ya. Sayang sekali kita menempatkan posisi di sana sehingga kita harus recovery ya. Baiknya kita lakukan pengaturan atau kita hapus, kita ganti baru di jarak 30 sampai 40 itu kira-kira di sini. Sehingga sampai di area retracement-nya di atas yang warna orange ini pun bisa mengcover kerugian. Arah sudah sesuai, tinggal bagaimana bermain mengcover atau merecovery posisi yang terkena dengan sumbunya tadi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Satu yang paling penting adalah bagaimana kita bermain dengan logika kita dengan melihat dari sisi chartnya, dari berbagai macam sudut pandang kita, sehingga muncullah nanti kesimpulan yang itu menjadikan dasar untuk entry kita. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan tentu bisa profit maksimum. Lanjut kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAU lagi. Kita lihat ada lompatan cukup serius ya, dengan jarak yang tidak tanggung-tanggung, ini sekitar 1000 lebih ya. Sehingga kalau jaraknya cukup panjang ini
potensi masih akan condong ke bawah sekalipun trennya masih kuat naik. Ya, trennya kuat naik, ada lompatan signifikan, setidaknya masih akan terkoreksi. Kalau kita langsung, biasanya saya manfaatkan seperti ini untuk menempatkan posisi sell-nya. Ya, kita bergerak dengan cepat sampai di ujung ini sudah lebih dari cukup ya 300, tapi lotnya diperbesar. Tentu itu tidak serta-merta dilakukan semua orang bisa, tentunya dengan banyak pengalaman dan pertimbangan. Di kondisi normal kita tetap menghitung, kita akan lakukan penghitungan sehingga ada kehati-hatian di sana. Yang kedua, kita juga nanti akan menempatkan titik entry yang kira-kira berpotensi lagi. Kalau kita tarik tadi, arah pergerakannya ini masih belum selesai ya. Kita akan tandai seperti apa nantinya. Di sini ada area penting, kita akan tandai dulu. Kemudian di atas juga ada area penting kita tandai, termasuk di puncaknya kita tandai. Kemudian kita akan perkirakan satu hari ini dengan daily range yang cukup panjang. Kalaupun kita melihat dari sisi satu hari kemarin, maka cukuplah nanti kita bisa exit sampai di sana. Sehingga di mana kita menempatkan entry-nya. Oke, kita coba buat dulu simulasi dengan menarik garis dulu. Oke, itu masih datar, kemudian ini mulai meninggi, kemudian ini bisa disebut sebagai koreksi juga ya. Tinggal menunggu nanti di sini apakah dia akan kuat lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, kalau lebih rendah tentu kita bisa manfaatkan peluang sell-nya di sana, yakni di angka 2723. 2723.34. Targetnya di mana? Targetnya kita ambil yang terdekat, itu berada di area supportnya yang tadi sudah kita ukur. Ini masih sangat potensial untuk kita mendapatkan target 2717.21. Kemudian ternyata jika tidak ada tanda-tanda pembalikan, masih momentum justru yang ada, momentum bearish, maka kita akan kembali targetkan di kisaran 2710 mendekati level psikologis di tanggal 23. Target berikutnya di 271040. Udah, kita tidak jauh-jauh, kita ambil di sini dulu. Untuk dua targetnya sudah lebih dari cukup untuk satu hari bahkan ya. Kalau udah cukup berarti selesai dulu ya, tidak usah otak-atik lagi, kita lanjut di hari berikutnya. Nah, ini tentu simulasinya kalau dia break dari area retrace-nya nanti akan seperti ini. Kemudian bisa retest, kemudian kembali bergerak turun. Yang selanjutnya ya, ini retestnya bisa sampai di sini ya. Selanjutnya, jika simulasinya ternyata tidak terpenuhi yang pertama tadi, maka akan ditutup lebih tinggi dari area koreksi ini. Dia bisa kembali memantul ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian karena memantul lagi ke atas, apakah berpeluang nanti akan kembali turun? Bisa juga seperti ini. Bisa juga hanya sampai di sini dan kembali naik lagi. Jadi simulasi ini tentu nanti kita menunggu sampai candle itu terbentuk. Jadi ini di awal sebelum semuanya terjadi kita simulasikan.
Nanti selebihnya kita menunggu candle-candle itu terbentuk dan membentuk satu pola juga. Yang pola itu nanti kita bisa baca dan kita perkirakan kira-kira berpotensi kemana. Kalau memang terjadi seperti ini, di mana kita menempatkan posisi sell, kita akan tempatkan sell itu di sini, buy sorry ya. Di kisaran 2732 kita menempatkan posisi buy di 2732.87 dengan targetnya berada di sumbunya ya, atau di swing yang kita tandai di sini, yakni berada di kisaran harga 2739.58. Kemudian ternyata tidak ada petunjuk yang kuat untuk bergerak turun lagi, atau yang ada adalah momentum bullish, maka kita akan perkirakan dia masih akan bergerak naik mendekati area resistennya. Ini kita bisa targetkan yang kedua di 2746.92. Untuk area jenuh kita mungkin akan lihat dari puncaknya di sana. Ini adalah area jenuh beli atau titik puncaknya. Area jenuh beli berada di 2756 poin sekian. Sementara yang di bawah kita lihat apakah akan nanti sampai di lembah terendahnya ya, kita cukup sampai di sini dulu. Untuk area jenuh jual kita perkirakan di 2702 ya. Area jenuhnya berada di 2702. 2702. Silakan nanti dicek, disesuaikan di area ini apakah betul-betul ada petunjuk berbalik atau justru momentum ya. Kalau momentum maka lihat waktunya. Kalau sekiranya sudah cukup larut ya tetap kita hindari. Kalau masih jam-jamnya jam ramai, kita bisa manfaatkan untuk memanfaatkan dari tren yang ada. Ini yang bisa kita sampaikan untuk analisa hari ini untuk XAU. Silakan nanti bisa dipertimbangkan, bisa disesuaikan dengan style masing-masing. Selebihnya untuk yang pair lain nanti kita akan analisa setelah ini. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.